Halo rekan-rekan semua, kali ini kita akan bahas soal terkait dengan pilar negara. Soal pertama, Mahkamah Konstitusi mempunyai 9 orang anggota hakim konstitusi yang ditetapkan oleh A. Presiden, B. DPR, C. MPR, D. MA, E. KY. Manakah kira-kira yang menetapkan 9 orang anggota hakim konstitusi? Mari kita lihat terlebih dahulu. Anggota hakim konstitusi yang memilih, yang menetapkan adalah presiden, ya. Yang mengajukan itu adalah MA, DPR, dan presiden. Masing-masing mengajukan 3. Jadi harus hati-hati di sini, ada yang mengajukan dan ada yang menetapkan. Yang ditanyakan dalam soal itu adalah yang menetapkan. Yang menetapkan adalah presiden, sedangkan yang mengajukan adalah MA, DPR, dan presiden. Sehingga jawaban yang tepat adalah A. Soal kedua, silakan dibaca dan di-pause videonya terlebih dahulu. Setelah Anda membaca berita pada soal nomor 2, jawablah pertanyaan pada soal nomor 2 kali ini. Judicial review ke Mahkamah Konstitusi merupakan kewenangan yang diberikan oleh Undang-Undang Dasar berdasarkan apakah A. Pasal 24, B. Pasal 24A, C. Pasal 24B, D. Pasal 24C, dan E. Pasal 25. Sebelumnya, mari kita lihat tata urutan perundang-undangan sebagai berikut. Pada urutan yang paling tinggi dalam tata urutan perundang-undangan di Indonesia itu adalah UUD 1945. Di bawahnya ada TAP MPR, di bawahnya ada undang-undang dan perpu atau peraturan pemerintah pengganti undang-undang. Di bawahnya ada peraturan pemerintah, di bawahnya ada peraturan presiden, dan yang terakhir adalah peraturan daerah. Kewenangan menguji uji material atau judicial review terbagi atas 2, ya. Yang pertama atas undang-undang terhadap undang-undang dasar. Itu sama seperti yang ada pada berita tadi. Undang-undang PPN terhadap Undang-Undang Dasar 1945. Selanjutnya ada peraturan di bawah undang-undang, berarti kalau di bawah undang-undang PP, Perpres, dan Perda, ya, terhadap undang-undang. Tidak boleh langsung ke undang-undang dasar, ya. Ini secara konstitusi diatur demikian. Jadi peraturan pemerintah terhadap undang-undang, Perpres terhadap undang-undang, dan Perda terhadap undang-undang. Nah, untuk pengujian atau judicial review dari undang-undang terhadap undang-undang dasar, inilah kewenangan Mahkamah Konstitusi. Sedangkan peraturan pemerintah yang ada, peraturan perundang-undangan yang di bawah undang-undang terhadap undang-undang itu adalah kewenangan Mahkamah Agung. Apa saja sih tugas atau wewenang Mahkamah Konstitusi? MK berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya sifatnya final. Menguji apa saja? Yang pertama adalah menguji undang-undang terhadap undang-undang dasar, ya, seperti yang dibilang tadi. Yang kedua, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh undang-undang dasar. Yang ketiga, memutus pembubaran partai politik, dan yang terakhir memutus perselisihan tentang hasil pemilu. Hal ini termuat dalam pasal 24C. Kalau kita lihat tadi, kita lihat sebelumnya, yang ditanyakan dalam soal itu adalah pasal berapa kira-kira. Kalau kewenangan Mahkamah Konstitusi berdasarkan jawaban tadi, jawabannya adalah delta. Jadi kewenangan untuk melakukan judicial review tadi atas undang-undang terhadap undang-undang dasar diatur dalam 24C atau opsi D yang benar. Soal ketiga, apabila terdapat peraturan pemerintah yang bertentangan dengan undang-undang yang telah dibuat, maka harus diajukan judicial review kepada
Seperti yang dibahas pada soal kedua tadi, jawaban yang tepat adalah Mahkamah Agung. Kita ingat kembali untuk tata urutan perundang-undangan, dan Mahkamah Agung berwenang mengadili pada tingkat kasasi, serta di sini adalah menguji peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang terhadap undang-undang. Karena PP dalam tata urutan perundang-undangan berada di bawah undang-undang, maka ketika ada PP yang bertentangan dengan undang-undang diajukan ke Mahkamah Agung. Jawaban yang tepat adalah C. Silakan dibaca soal nomor 4. Tragedi Sampit adalah konflik berdarah antar suku yang paling membekas dan bikin geger bangsa Indonesia pada tahun 2001 silam. Konflik yang melibatkan suku Dayak dengan orang Madura ini dipicu banyak faktor. Di antaranya, kasus orang Dayak yang diduga tewas dibunuh warga Madura hingga kasus pemerkosaan gadis Dayak. Warga Madura sebagai pendatang di sana dianggap gagal beradaptasi dengan orang Dayak selaku tuan rumah. Akibat bentrok dua suku ini, ratusan orang dikabarkan meninggal dunia. Bahkan banyak di antaranya mengalami pemenggalan kepala oleh suku Dayak yang kalap dengan ulah warga Madura saat itu. Pemenggalan kepala itu terpaksa dilakukan oleh suku Dayak demi mempertahankan wilayah mereka yang waktu itu mulai dikuasai warga Madura. Konflik di atas dapat diselesaikan dengan menggunakan nilai Pancasila pada sila keberapa kira-kira? Dan kita lihat pembahasannya. Oke, inilah urutan sila-sila yang ada dalam Pancasila. Sila pertama, kedua, ketiga, keempat, dan kelima. Tanda panah ke bawah itu artinya menjiwai, sedangkan tanda panah ke atas artinya dijiwai. Sila kedua dijiwai oleh sila pertama. Saya ulangi, sila kedua dijiwai oleh sila pertama. Sila ketiga dijiwai oleh sila pertama dan kedua. Sila keempat dijiwai oleh sila pertama, kedua, dan ketiga. Ketika kita membaca dari bawah, sila pertama menjiwai sila kedua, ya. Sila pertama tentu juga menjiwai sila ketiga. Sila pertama menjiwai sila keempat, dan seterusnya. Jadi, ketika ada sebuah kasus, tipsnya untuk ujian kebangsaan yang berkaitan dengan kebangsaan, Anda pilih sila yang memuat paling banyak sila atau dijiwai oleh banyak sila. Pada kasus sebelumnya, peristiwa itu apa saja kira-kira yang dilanggar? Kita berpatokan pada nilai-nilai yang ada dalam Pancasila. Sila pertama nilainya adalah nilai ketuhanan. Sila kedua nilainya adalah kemanusiaan. Sila ketiga nilainya adalah persatuan. Sila keempat nilainya adalah kerakyatan. Dan sila kelima nilainya adalah keadilan. Nah, kira-kira persoalan pada soal sebelumnya itu memuat nilai apa saja? Tentu ada nilai ketuhanan, ada nilai kemanusiaan, dan ada nilai persatuan. Ketuhanan misalkan di sebuah agama atau suatu agama, ya, sebuah agama tentu tidak boleh atau dilarang untuk membunuh. Begitupun dengan nilai kemanusiaan. Konflik antar suku termasuk dalam pelanggaran dari nilai persatuan atau sila ketiga. Sehingga persoalan pada soal yang sebelumnya itu adalah yang paling tepat adalah melanggar sila ketiga, ya. Hal ini juga didukung oleh nilai yang ada dalam sila ketiga, yaitu nilai persatuan. Salah satu penjabarannya adalah mampu menempatkan persatuan dan kesatuan serta kepentingan dan keselamatan bangsa dan negara sebagai kepentingan bersama di atas kepentingan pribadi dan golongan. Alasan lainnya tadi sudah disebutkan bahwa sila ketiga ini juga mengandung sila pertama, kedua, dan ketiga. Ketika kita memilih sila pertama belum memuat nilai persatuan, meskipun jawabannya tidak disalahkan.
Begitupun dengan sila kedua. Sila kedua juga belum memuat nilai persatuan karena baru memuat nilai ketuhanan dan kemanusiaan. Sehingga jawaban tepat adalah C.